buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi bagi kita untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ya, pagi hari ini Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan ya tema dari seri ya seminar tengah tahun. Ya, ada 5 subtema ya dengan tema besar hidup dalam Kristus. Ya, dan kali ini kita akan membahas subtema yaitu bijak mengasihi diri. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar yaitu kasih Kristus landasan iman. Dan hari ini kita akan belajar bersama, kita akan mendengar bersama bagaimana sih ya supaya kita dapat mengasihi diri itu dengan bijak. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada satu mitologi ya dari Yunani kuno, ya, seorang pemuda yang sangat tampan, ya. Lalu kemudian pemuda ini juga dia kesukaannya itu adalah berburu. Lalu kemudian suatu ketika dia masuk ke hutan, dia mau berburu. Lalu kemudian di tengah-tengah hutan itu kemudian dia bertemu dengan seorang bidadari. Ya, bidadari itu namanya Eko dan pemuda yang tampan itu namanya Narsisus. Ya. Lalu kemudian bidadari itu, si Eko itu kemudian jatuh cinta, jatuh hati kepada Narsisus karena ketampanannya, karena kegantengannya. Namun amat sangat disayangkan, lalu kemudian Narsisus dengan kecantikannya si Eko itu dia tidak tertarik. Dia kemudian menolak cintanya si Eko. Lalu kemudian si Eko itu amat sangat sedih, dia kecewa, dia putus asa. Lalu kemudian akhirnya dia menghilang dan dia tidak tahu kemana keberadaannya dan seterusnya. Lalu kemudian muncul satu bidadari lagi ya, yang kemudian disebut dengan Dewi, ya, Dewi pembalas, ya, artinya Dewi yang suka balas dendam, ya. Namanya itu adalah Nemesis. Ya, karena dia melihat kasihan si Eko yang kemudian ditolak cintanya oleh Narsisus. Lalu kemudian si Nemesis ini akhirnya bertemu dengan si Narsisus. Lalu kemudian si Nemesis ini mengajak Narsisus pergi ke suatu kolam ya di tengah-tengah hutan. Lalu kemudian Nemesis mengatakan kepada Narsisus, coba kamu lihat wajahmu di kolam itu. Lalu kemudian akhirnya Narsisus melihat wajahnya dan dia terkagum-kagum dengan ketampanannya. Dia terkagum-kagum dengan kegantengannya. Dan terus hari ke hari berlalu, dia terus melihat wajahnya di kolam itu. Lalu kemudian tanpa sadar akhirnya dia terkujur kapuk di kolam itu. Karena dia sangat cinta dengan dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah merupakan simbol dari egoisme, ya, simbol dari cinta diri yang berlebihan. Ya, maka hati-hati kita yang kemudian merasa diri ganteng, merasa diri cantik, lalu kemudian berkaca, ya, sisir terus rambut begitu ya, sambil melihat kegantengan kita, sambil melihat kecantikan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita terbawa kepada cinta diri yang berlebihan. Ya, lalu kemudian nasibnya sama seperti Narsisus. Ya, ibu bapak, saudara-saudari, ini adalah cerita mitologi ya yang ada di Yunani. Ya, berarti kita akan belajar dari bagian ini bagaimana kemudian bijak untuk kita mengasihi diri. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita
ya, membuka Alkitab kita dari Injil Markus dibalik. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Ya, Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ya yang kita jalani saat ini, ada banyak orang yang kemudian kita temui mencari pengakuan, ya, mencari validasi melalui media sosial, ya, mengejar pengakuan diri dan kemudian bahkan di dalam pengejaran itu mengorbankan relasi, ya, untuk kemudian demi kepuasan diri sendiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, narsisme itu bukan hanya sekedar mitos, ya, pada zaman saat ini, akan tetapi itu adalah merupakan satu realitas sosial. Ya, kalau kemudian kita melihat ya di berita-berita, ya, di sana ada begitu banyak pengajaran yang begitu populer yang terkait dengan cinta diri, ya, atau mengasihi diri, ya. Kalau kemudian kita melihat ya di layar yang sudah ada ini, ya, ada berbagai berita yang kemudian juga semua ungkapan-ungkapan ini lebih condong kepada cinta diri, ya, lebih condong kepada mengasihi diri, ya. Hanya ada beberapa yang kemudian saya pikir, wah, ini baiklah, ya, olahraga itu sehat dan seterusnya, ya. Lalu kemudian juga merawat tubuh dan seterusnya, itu juga baik juga, ya. Akan tetapi semuanya lebih condong kepada mengasihi diri yang kemudian terlalu berlebihan. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kemudian kita membaca, ya, kita melihat kembali teks yang kita baca tadi dari firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Kita kemudian melihat bahwa apakah perintah mengasihi diri sendiri, ya, itu hanya terkandung di dalam dua perintah itu. Apakah perintah dari Tuhan Yesus itu hanya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama? Mengapa kemudian Tuhan Yesus tidak mengajarkan, ya, dari situ. Kenapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan tentang perintah untuk mengasihi diri? Ya, kalau kemudian kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab, maka kita tidak menemukan secara khusus ada perintah dari Tuhan untuk kemudian mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus hanya menyampaikan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Akan tetapi ibu bapak, saudara-saudari, kalau kemudian kita melihat ya, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, di sana kita akan menemukan bahwa sejatinya mengasihi diri itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, mengasihi diri itu sudah ada di dalam setiap manusia. Ya, seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, dan seterusnya. Jadi sejatinya mengasihi diri sendiri itu sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kemudian Tuhan Yesus hanya menyampaikan, ya, Tuhan hanya memberitahukan, Tuhan hanya mengajarkan kepada kita dalam perintah untuk kemudian mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Nah, yang menarik di sini, Ibu Bapak, saudara-saudari, ungkapan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ini menunjukkan kasih atau menunjukkan relasi yang komparatif. Artinya adalah kemudian seperti atau kemudian sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara-saudari, perintah untuk kemudian mengasihi diri ini adalah perintah yang kemudian memiliki kasih, ya, yang kemudian sudah ada di dalam diri kita dan kemudian itu terpancar keluar, ya. Artinya mendorong kita untuk kemudian kita mengasihi sesama kita dan juga kemudian kita mengasihi Allah. Inilah yang dimaksud di dalam bagian ini. Nah, oleh karena itu, kasih terhadap diri sendiri ini bukan cinta diri yang narsistik, ya, cinta diri untuk kemudian untuk kepuasan diri, ya, seperti yang kemudian dilakukan oleh Narsisus tadi di dalam cerita mitologi tadi. Akan tetapi di sini adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan untuk kemudian mempertanggungjawabkan kasih yang kemudian dianugerahkan Allah yang begitu berharga kepada kita, dan itu yang kemudian terpancar keluar, ya, dari dalam diri kita, mendorong kita untuk kemudian kita lebih mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ya, jadi kita sudah tidak lagi mementingkan cinta akan diri kita, karena cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama itu juga sudah memuaskan, ya, sudah memenuhi kebutuhan cinta akan diri kita sendiri. Nah, kita akan melihat satu persatu dalam bagian itu dalam teks yang kita baca, ya. Yesus kemudian menegaskan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Hal ini yang kemudian menjadi berarti, ya, seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu emosi, baik itu spiritualitas, dan juga intelektualitas kita, itu harus diarahkan kepada Allah sebagai tujuan utama di dalam kita mengasihi. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Allah ini menjadi satu fondasi, ya, menjadi satu landasan yang kuat dari seluruh ketaatan, dari seluruh cinta kasih. Sehingga sebab kasih ini dan semua tindakan kita tanpa kasih itu hanyalah kosong, tidak ada apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa, karena kita belum sampai kepada tujuan utama, bagaimana Allah menyatakan kasih itu kepada kita. Jadi tujuan utama kasih yang Allah berikan kepada kita itu adalah mengasihi Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih kepada diri kita hanya dapat dimengerti dengan benar kalau kemudian kasih itu berakar, kasih itu berlandas kepada kasih kepada Allah. Karena itu kita sebagai manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Inilah yang Allah mau, inilah yang Allah mau ajarkan kepada kita. Dan kemudian juga sudah disampaikan atau sudah dicatat di dalam kitab Kejadian,
dan juga di dalam kitab Mazmur, bagaimana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudari, jika kita kemudian melepaskan perhatian ya akan kasih kita ini, ya kasih kepada Allah sebagai pusat, maka kasih kepada diri kita sendiri itu akan berubah menjadi kasih yang egois, kasih yang mementingkan diri sendiri, kasih yang kemudian menempatkan manusia menjadi sentral, ya bukan lagi kepada Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan perintah yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa tampak jelas bahwa kasih kepada sesama itu berakar pada kasih diri yang sehat, yaitu kasih yang dilandasi, kasih yang didasari, kasih yang dipusatkan hanya kepada Allah saja. Maka orang yang kemudian tidak menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan, ya sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, maka dia akan kemudian bertindak dengan semau-maunya. Dia kemudian akan merusak tubuhnya, dia kemudian akan membenci dirinya, dia kemudian akan menolak identitasnya, dan kemudian pada akhirnya dia akan menolak penciptanya sendiri. Maka ini bahaya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari, ya firman Tuhan mengajak kita untuk kemudian melihat bagian ini dengan baik, supaya kasih kita terhadap diri kita sendiri itu dapat kita lakukan secara bijak, itu dapat kita berikan, ya, atau kemudian di dalam keseharian kita, hari kesehari, di dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan kita harus mensyukuri bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai rencana yang indah, supaya kita dapat melakukan, ya, dapat membagikan kasih yang Tuhan anugerahkan itu kepada sesama kita. Itu sebabnya kemudian kasih terhadap sesama, kasih terhadap diri kita sendiri, yang kemudian yang Tuhan anugerahkan, ini kemudian akan mendorong kita untuk kemudian kita memperlakukan kasih kepada orang lain itu dengan baik. Kita akan memperlakukan kasih kepada orang lain itu dengan utuh. Kita akan melakukan kasih kepada orang lain itu dengan benar. Bukan sesuatu yang dipoles-poles, bukan sesuatu yang kemudian dibuat-buat, ya. Maka kasih kita kepada sesama itu murni dan tulus. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan, Tuhan sendiri yang menganugerahkan, Tuhan sendiri yang memberikan kasih itu kepada kita. Maka itu sebabnya kasih itu harus ada di dalam diri kita. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama itu harus menyatu, harus menjadi bagian yang terintegrasi di dalam kehidupan kita, sehingga itu terpancar keluar. Dan orang yang melihat kita akan melihat Allah di dalam diri kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, kasih kepada sesama itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan mengalir dari kasih Allah yang kemudian membentuk cara kita mengasihi terhadap sesama kita dengan bijak. Bapak ibu saudara-saudari, izin ya saya minum sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya haus.
Bapak Ibu saudara-saudari, kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita sama seperti air yang ada di dalam gelas tadi. Kasih yang Allah berikan kepada kita itu utuh, tidak terbagi-bagi. Karena Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Kalau kemudian kasih itu tidak ada di dalam diri kita, kasih itu menjadi kosong, sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Bagaimana kemudian kasih itu bisa kita bagikan? Kasih itu bisa kita berikan kepada sesama kita. Apakah akan nyampai kasih itu? Apakah kasih yang ada pada kita itu akan ada pada orang yang dimana kita menyatakan kasih? Karena kasih yang kita berikan kepada orang itu tidak ada. Sudah kosong kasih itu. Nah, itu sebabnya ibu bapak, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ialah kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang utuh, itu tidak kemudian menjadi kosong di dalam diri kita. Jangan karena hanya situasi, jangan hanya karena keadaan, lalu kemudian menggerogoti kehidupan kita sehingga kemudian kasih itu menjadi hilang di dalam diri kita. Kalau kemudian sudah tidak ada kasih itu di dalam diri kita, bagaimana kita mau memberikannya? Bagaimana kita mau menyatakannya kepada orang lain? Kita akan kesulitan. Walaupun di dalam keseharian kita menyatakan kasih itu kepada orang lain, entah di dalam berbagai bentuk yang kita nyatakan, tetapi itu juga bisa terlihat, bisa terkesan juga itu sia-sia. Karena kasih itu sudah tidak ada lagi, kasih yang utuh itu sudah tidak ada lagi. Sehingga di dalam kita melakukan sesuatu itu di dalam keterpaksaan. Nanti kalau saya tidak melakukannya, saya nanti akan dibilang bukan anak Tuhan. Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya akan dibilang bahwa saya bukan murid Kristus, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan hamba Tuhan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ibu bapak, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sederhana, hanya KASIH, dan juga ada lagu sekolah minggunya. Tetapi apakah kita sudah melakukannya itu dengan baik dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukannya itu dengan utuh? Apakah kita sudah membagikan kasih itu dengan benar kepada sesama kita? Ataukah kita melakukannya hanya karena keterpaksaan? Hanya karena saya punya jabatan, hanya karena saya punya tugas, saya punya tanggung jawab, dan seterusnya. Demikian halnya juga dalam kehidupan berasrama para anak, siswa-siswi, dan juga para mahasiswa. Mari kita terapkan kasih itu dengan lebih jelas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mengingatkan teman, kalau teman berbuat salah, tidak boleh. Ya. Kalau ada teman yang melakukan pelanggaran, tegur. Kalau lihat dia, jangan
jangan didiamkan. Jangan dibiarkan, oh karena saya berteman baik, saya mengasihinya, maka saya membiarkan kesalahannya. Itu bukannya kasih. Demikian juga dengan kita, para pendidik, pengajar yang ada di tempat ini. Mari kita melakukan kasih yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan nyatakan. Itu bukan untuk cinta kepada diri kita. Kita lebih menyayangi diri kita, hingga kemudian kita memilih untuk kemudian udah kita ada di titik aman dan seterusnya. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ya mari kita untuk kemudian melakukan. Ada banyak tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita tanggung jawab itu. Mari kita lakukan itu dengan kasih. Karena kita telah mengasihi Allah. Dan Tuhan mau juga supaya kita mengasihi sesama. Karena kasih yang Tuhan berikan itu sudah ada di dalam diri kita. Dan kasih itu amat sangat baik. Kasih itu amat sangat benar. Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga kemudian akhirnya merangkumkan. Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita semua di dalam pembacaan bahwa hukum Taurat yang telah Tuhan nyatakan kepada kita itu termasuk di dalam dua poros. Poros yang pertama itu adalah kasih kepada Allah, dan poros yang kedua itu adalah kasih kepada sesama. Namun kedua-duanya, ibu bapak, saudara-saudari, tidak bisa terpisah daripada kasih terhadap diri sendiri. Karena ketiga-tiganya adalah saling terkait satu dengan yang lain, dan kemudian sudah memiliki tatanan yang benar, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada diri, dan juga kasih kepada sesama kita. Inilah kasih yang terintegrasi, kasih yang utuh, kasih yang kemudian mempersatukan iman, yang kemudian di dalam iman itu ada tindakan nyata untuk kemudian kita mewujud nyatakan akan kasih yang Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Kasih kepada Allah itu menata diri kita sendiri, sehingga kita tidak jatuh pada kasih yang mementingkan diri sendiri, egoisme, kepentingan diri, mengasihani diri secara berlebihan. Kalau kemudian orang tidak menghargai saya, tidak menghormati saya mulai mengasingkan diri. Saya merasa tidak layak, saya tidak dihormati dan seterusnya. Tidak perlu yang demikian. Karena kasih itu sudah dinyatakan kepada kita secara utuh, secara benar, secara tepat. Maka kasih yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini itu bersumber dari anugerah Allah di dalam Kristus. Sehingga bukan pada kekuatan kita. Di dalam kita melakukan kasih itu bukan kekuatan kita. Kita mengasihi karena kasih kita itu berdasar dan bersumber di dalam dan melalui Kristus. Sehingga walaupun orang tidak menghargai saya, orang tidak menghormati saya, orang tidak menyebutkan saya sebagai yang utama, orang tidak menempatkan saya sebagai bagian paling depan dan seterusnya, kita tidak perlu merasa kecewa. Kita tidak perlu merasa minder. Kita tidak perlu untuk kemudian pergi ke sudut sana, mengasingkan diri dan seterusnya, lalu kemudian menyayangi diri.
Masih syukur tidak ketemu dengan kolam. Kalau ketemu dengan kolam, melihat nanti wajah di situ kan. Tambah lagi mengasihani diri. Penuhkan kolam itu dengan air mata yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup orang percaya adalah perwujudan dari kasih yang saling terintegrasi itu. Kasih yang kemudian memuliakan Allah, dan kemudian itu terwujud dalam iman kita untuk kemudian membangun sesama kita. Saling menumbuhkan satu dengan yang lain, saling memotivasi satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain. Semua yang kita lakukan itu dasarnya adalah kasih. Maka kasih yang terbesar yang Tuhan anugerahkan itu jangan kita sia-siakan. Allah sendiri sudah menyatakannya itu kepada kita di dalam dan melalui Kristus. Kristus tidak hanya berbicara panjang lebar terkait dengan kasih itu. Kristus sendiri yang memperlihatkan. Kristus sendiri yang menyatakannya kepada kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia terhina, dia tersiksa. Dia mati hanya untuk saya dan juga saudara-saudara. Itulah kasih yang benar. Itulah kasih yang murni. Itulah kasih yang utuh yang juga Tuhan inginkan. Itu kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kasih kepada diri itu harus ditata oleh kasih Allah, sehingga tidak terjerumus ke dalam egoisme, tidak terjerumus ke dalam kepentingan diri, tidak terjerumus ke dalam mengasihani diri yang berlebihan. Dan kasih kepada sesama menjadi wujud nyata dari kasih kita kepada Allah. Dan kasih itu, kasih yang sehat itu berakar pada penghargaan terhadap diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia, ciptaan Allah yang begitu sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Maka mengasihi diri secara bijak berarti kita merawat, ya, kita kemudian bagaimana juga menjaga jiwa kita, hati kita, pikiran kita, untuk kemudian selalu berpusat kepada Allah. Karena Allah memberikannya, Allah menyatakannya di dalam anugerah, bukan untuk kepentingan kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, di dalam terang Injil, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan dirinya kepada kita. Itu yang kemudian Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, dan juga kemudian kepada kita semua sebagai murid-murid Kristus. Dan dari kasih itulah kita kemudian belajar untuk mencintai, kita belajar untuk kemudian mengasihi diri tanpa dengan menutup diri kepada sesama kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 itu menunjukkan kasih diri yang benar, kasih yang ditata oleh Allah sendiri, yang kemudian diarahkan untuk kemudian kita bagaimana menjaga diri, memelihara diri dengan bijak. Dan kemudian kasih itu juga terlihat, kasih itu juga dapat kita berikan kepada sesama kita, mengasihi sesama kita dengan baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, supaya kita perbuat di dalam kehidupan kita hari ke hari. Maka ibu bapak, bijak mengasihi diri ini berarti hidup di dalam kasih yang teratur.
Allah sebagai pusat, diri yang kemudian sebagai anugerah, di mana Allah menyatakan kasih itu, dan kemudian juga kasih kepada sesama menjadi panggilan kita untuk kemudian kita melayani Tuhan, melayani sesama kita dengan lebih baik lagi, dengan lebih benar lagi. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan terus menguatkan kita untuk bijak di dalam mengasihi diri.